ide yang terdapat di dalam sebuah karya sastra itu. Selain dari alur, temanya, bagaimana penokohannya, karena kita tidak hanya menerapkan apa tokohnya, siapa tokohnya, tapi bagaimana analisisnya terkait mengenai tokoh di dalam karya sastra itu. Contohnya novel, bagaimana judulnya, kenapa judulnya seperti ini, nanti tokohnya, kenapa tokohnya seperti ini penokohannya, lalu kenapa alurnya seperti ini, lalu bagaimana dengan amanatnya, latarnya, dan segala macam sudut pandangnya itu dibahas juga secara dalam ya, tidak hanya sekedar untuk melihat secara luar saja. Yang terakhir ada konteks budaya dan sejarah. Jadi kita di sini memang mengenal sejak kan ada nanti ini modul pembelajaran mengenai lintas sejarah ya, lintas sejarah di dalam karya sastra itu sendiri. Mengapa novel itu diterbitkan dan apa alasan novel itu sampai diterbitkan, apa isi ceritanya, identik dengan apa peristiwanya itu, kita juga membahasnya di sana. Jadi tujuan kita dalam pembelajaran sastra sekarang ini di kurikulum ini adalah untuk agar siswa itu sangat paham kenapa karya sastra itu dibuat dan supaya mereka itu berpikir kritis. Oh ini loh Bu alasannya, alasan penulis menulis karya sastranya, alasan penulis itu bisa memberikan karya sastra itu dari tahun dulu sampai sekarang apakah masih relevan, supaya mereka berpikir seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai keterampilan berbahasa. Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran sastra di sekolah? Mengenai keterampilan berbahasa untuk pembelajaran sastra di sekolah itu ya beberapa hal. Salah satunya mendengarkan ya. Mendengarkan itu bisa audio atau visualnya. Contohnya membaca puisi. Jadi kalau misalnya sudah membaca puisi, kita bisa memahami makna atau isi teks dalam puisi tersebut. Jadi selain mendengarkan itu nanti ada berbicara. Berbicara ini kita dapat mempresentasikan atau mempresentasikan dengan menganalisis puisi yang sudah didengarkan tadi, misalnya tadi ya. Bisa juga kita drama yang kita lihat, kita tonton, atau rekaman dari drama itu kita juga bisa menganalisisnya dalam bentuk dalam teknik berbicara tadi, atau presentasi lah istilahnya ya, karena presentasi juga diminta untuk berbicara. Yang ketiga itu ada membaca. Selain kita mendengar, terus ada tadi berbicara ya. Untuk keterampilan tadi harus sering membaca, karena tidak sedikit kok novel, cerpen maupun karya sastra lainnya seperti drama juga sangat banyak untuk mendukung siswa di sini belajar membaca. Ya kalau mereka suka dengan yang genre horor boleh silahkan, romantis atau fantasinya terserah, nggak apa-apa ya. Jadi dengan cara membaca itu kita dapat melihat strukturnya, temanya, isi bahasanya, amanatnya dan segala macamnya. Yang keempat itu adalah menulis. Dari beberapa hal yang sudah sampaikan tadi, kita bisa menulis seperti apa. Kita misalnya memberikan kritik mengenai novel atau cerpen yang sudah kita baca ya dalam resensi biasanya ya, atau kita bisa menulis cerpen. Menulis cerpen itu bisa dari pengalaman kita pribadi, kalau misalnya tidak bisa dari pengalaman kita, bisa dari pengalaman orang yang kita ketahui, atau memang dari imajinasi penulis. Jadi kita kalau sudah sering membaca tentu ada minat ingin menulis juga, seperti itulah rasa ibu ya. Yang kelima itu ada melihat. Kalau siswa juga sering melihat atau misalnya nanti ibu kasih video melihat drama atau cerita pendek itu kan ada yang dalam berupa video. Nah mereka juga akan membuat sebuah hal menarik gitu ya. Berarti film ini bagus ya. Dari film ini bisa nggak dijadikan cerpen? Dari film ini bisa nggak jadikan drama? Atau dari drama bisa nggak dijadikan sebuah film? Dari cerpen bisa nggak jadikan sebuah film? Sebenarnya itu ada ya, bisa. Jadi kita bisa melihat bagaimana yang film, bagaimana yang novelnya, bagaimana yang cerita pendeknya, bagaimana yang filmnya. Karena ada itu ilmunya, kalau di kampus kita itu nanti ada ilmu ekranisasi atau transformasi. Jadi perpindahan dari novel atau cerpen ke dalam bentuk film, itu ada nanti ilmunya ada di kampus ya. Terakhir itu kita ya mewakili atau representing, maaf ibu salah. Nah, jadi di sini dapat ya istilahnya representasi itu menafsirkan dari mana ibaratnya representasi ini membuat komik kah, poster atau video yang menggambarkan adegan atau yang pernah kita lihat, misalnya cerpen tadi hampir sama lah dengan yang ibu sampaikan tadi. Kita bisa membandingkan karya sastra itu dari satu ke yang lain, dan kalau dia sudah melakukan perubahan-perubahan tadi. Jadi dari keterampilan tadi kita bisa mengembangkan keterampilan siswa agar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar sastra di sekolah. Karena sastra itu
penerapannya dalam pembelajaran sastra. Mengenai keterampilan berbahasa untuk pembelajaran sastra di sekolah itu ya beberapa hal, salah satunya mendengarkan ya. Mendengarkan itu bisa audio atau visualnya. Contohnya membaca puisi. Jadi kalau misalnya sudah membaca puisi, kita bisa memahami makna atau isi teks dalam puisi tersebut. Jadi selain mendengarkan itu nanti ada berbicara. Berbicara ini kita dapat mempresentasikan atau mempresentasikan dengan menganalisis puisi yang sudah didengarkan tadi, misalnya tadi ya. Bisa juga kita drama yang kita lihat, kita tonton, atau rekaman dari drama itu kita juga bisa menganalisisnya dalam bentuk dalam teknik berbicara tadi, atau presentasi lah istilahnya ya, karena presentasi juga diminta untuk berbicara. Yang ketiga itu ada membaca. Selain kita mendengar, terus ada tadi berbicara, ya untuk keterampilan tadi harus sering membaca, karena tidak sedikit kok novel, cerpen maupun karya sastra lainnya seperti drama juga sangat banyak untuk mendukung siswa di sini belajar membaca. Ya kalau mereka suka dengan yang genre horor boleh silahkan, romantis atau fantasinya terserah, nggak apa-apa ya. Jadi dengan cara membaca itu kita dapat melihat strukturnya, temanya, isi kebahasaannya, amanatnya dan segala macamnya. Yang keempat itu adalah menulis. Dari beberapa hal yang sudah sampaikan tadi, kita bisa menulis seperti apa. Kita misalnya memberikan kritik mengenai novel atau cerpen yang sudah kita baca, ya dalam resensi biasanya ya. Atau kita bisa menulis cerpen. Menulis cerpen itu bisa dari pengalaman kita pribadi. Kalau misalnya tidak bisa dari pengalaman kita, bisa dari pengalaman orang yang kita ketahui, atau memang dari imajinasi penulis. Jadi kita kalau sudah sering membaca, tentu ada minat ingin menulis juga, seperti itu lah rasa ibu ya. Yang kelima itu ada melihat. Kalau siswa juga sering melihat, atau misalnya nanti ibu kasih video melihat drama atau cerita pendek itu kan ada dalam berupa video. Nah mereka juga akan membuat sebuah hal menarik gitu ya. Berarti film ini bagus ya. Dari film ini bisa nggak dijadikan cerpen? Dari film ini bisa nggak jadikan drama? Atau dari drama bisa nggak dijadikan sebuah film? Dari cerpen bisa nggak dijadikan sebuah film? Sebenarnya itu ada ya, bisa. Jadi kita bisa melihat bagaimana yang film, bagaimana yang novelnya, bagaimana yang cerita pendeknya, bagaimana yang filmnya. Karena ada itu ilmunya. Kalau di kampus kita itu nanti ada ilmu ekranisasi atau transformasi. Jadi perpindahan dari novel atau cerpen ke dalam bentuk film. Itu ada nanti ilmunya, ada di kampus ya. Terakhir itu kita ya mewakili atau representing, maaf ibu salah. Nah jadi sini dapat ya istilahnya representasi itu menafsirkan dari mana ibaratnya representasi ini membuat komik kah, poster atau video yang menggambarkan adegan atau yang pernah kita lihat, misalnya cerpen tadi hampir sama lah dengan yang ibu sampaikan tadi. Kita bisa membandingkan karya sastra itu dari satu ke yang lain, dan kalau dia sudah melakukan perubahan-perubahan tadi. Jadi dari keterampilan tadi kita bisa mengembangkan keterampilan siswa agar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar sastra di sekolah, karena sastra itu sangat perlu sekali. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga atas waktunya. Saya berharap membawa kontribusi yang signifikan ke kuliah saya. Sebelum saya akhiri, saya meminta maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq